Hari ini saya akan khotbah tentang awal kejatuhan. Awal kejatuhan. Tahukah Anda kalau orang itu bisa jatuh, itu tidak terjadi dalam satu malam. Orang tuh kalau bisa jatuh, tidak terjadi dalam satu hari. Pasti sudah ada celah yang terbuka. Pasti ada benih kecil yang dibiarkan. Yang setuju katakan amin. Awal kejatuhan yang pertama adalah karena merasa kuat. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, sama-sama, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Katakan kanan kirimu, jangan merasa kuat. Katakan lagi sebelah yang satunya, jangan merasa hebat. Awal kejatuhan adalah kesombongan, katakan amin. Awal kejatuhan orang adalah ketika mereka merasa gue kuat kok. Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi awal dari sebuah kejatuhan adalah yang pertama orang merasa kuat. Dia merasa hebat. Kemudian dia tinggi hati, sombong. Orang yang sombong adalah awal kejatuhan. Masalahnya gini, orang gak sadar mereka sombong. Orang gak sadar mereka merasa kuat. Kita itu perlu diingatkan. Kita itu perlu dijaga oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Dalam hidup kita, kalau kita itu mau menang, kita butuh penasehat. Amsal 24 ayat 6 bilang kemenangan tergantung dari penasehat yang banyak. Tapi penasehat yang seperti apa? Penasehat yang baik bukan yang fasik, katakan amin. Nah, siapa yang bisa mengingatkan Anda? Itu penting. Contoh suami istri. Perempuan itu biasanya punya insting. Masalahnya, karena kesalahan Sarai yang memberi ide yang salah kepada Abram, kemudian Hawa yang menawarkan buah yang dilarang Tuhan kepada Adam, membuat perempuan jadi gak bisa dipercaya. Ada seorang pengusaha yang mencuci otak suami saya. Saya bilang mencuci otak karena dia ngomongnya berulang-ulang dan terus-terus. Kamu jangan dengerin Henny. Jangan sampai seperti Abram yang dengerin Sarai. Dia bilang dalam hidup saya gak pernah dengerin istri saya. Karena perempuan tuh gak ngerti apa-apa, dia bilang gitu. Bahaya ya. Saya setuju bahwa tidak semua yang dikatakan istri itu benar. Harus diuji, betul? Tapi perempuan bahwasanya itu peka. Karena makhluk perasa. Kalau udah merasa suami macam-macam, istri pasti tahu. Karena kita kenal pasangan kita. Apalagi saya kenal Jojo dari saya umur 16 tahun. Dia gak pernah bisa bohong sama saya. Mimik wajahnya saya lah bisa baca. Bahaya. Dan baru tadi kemarin malam saya bilangin dia. Saya lagi di kamar mandi, Roh Kudus ngomong. Henny, periksa visa Amerika kamu. Periksa visa gitu. Roh Kudus bilang gitu. Saya pikir, waduh jangan-jangan visa Amerika saya habis. Nanti kalau pas mau pergi pelayanan ke LA, gawat nih. Gak bisa berangkat, bisa kacau gitu kan. Kemudian Tuhan ingatkan itu. Saya keluar kamar mandi, saya ambil paspor saya dan suami saya. Saya periksa paspor saya aman, ada visa Amerika sampai 2027. Pas saya periksa paspor suami saya, kagak ada visanya. Loh, kok gak ada visanya? Saya cek di paspor lama, ternyata pas visa Amerika di paspor lama dan dia gak kasih tahu saya. Biasanya kalau udah terjadi begini kita check in dan saya kasih paspor dan paspornya cuma ada satu, yang dimarahin siapa kira-kira? Sekretaris. Roh Kudus menyelamatkan saya dari dimarahin suami saya dengan mengingatkan visa Amerikanya gak ada gitu. Roh Kudus itu luar biasa loh. Nah, perempuan yang dekat sama Tuhan punya kelebihan dia peka.
Ibu-ibu, Anda harus dekat sama Tuhan. Karena kita enggak tahu, dunia ini penuh penipuan dan jahat. Jangan takut suamimu selingkuh, kamu cuma perlu dekat aja sama Tuhan. Amen. Nah, biasanya kalau suami diingetin istri enggak seneng. Kenyataan, Jojo juga enggak suka kalau diingetin saya, marah dia. Dengar, kita tidak seorang pun yang kebal dosa. Kita perlu diingatkan oleh penasehat-penasehat supaya kita tidak jatuh. Saya mengizinkan teman-teman dekat untuk kasih tahu saya kalau saya mulai bertingkah. Saya bilang gini, tolong ingatin saya ya kalau kamu rasa saya sombong. Kalau kamu merasa saya berubah, tolong ingatkan saya. Mereka bisa bilang apa aja. Kita jangan pernah merasa kuat, kita butuh diingatkan. Amen. Kalau ada kakakmu, adikmu, orang tuamu, anakmu yang memberi nasihat, dengarkan. Mereka memberi nasihat bukan karena punya kepentingan, tapi keluar dari rasa sayang kepada Anda. Amin. Anda tidak pulang-pulang, yang harusnya Anda pulang. Temanmu yang baik akan ngingetin kamu. Pulang, udah malam, anak istri nunggu di rumah. Kalau ada teman yang gak ngingetin kamu, malah bikin kamu gak pulang, itu bukan teman yang baik. Ingat, gak seorang pun kuat. Yang berikutnya, awal kejatuhan kita adalah karena lengah. Firman Tuhan berkata, Matius 26 ayat 41, Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baca sama-sama. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah artinya jangan lengah. Be alert all the time. Kita nggak boleh lengah. Karena sekali lagi tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Yesus bilang roh kita memang penurut. Tapi daging kita lemah, kita kan dunia, masih hidup di dunia, kita kan masih manusia. Karena itu gak boleh lengah. Menjauhlah dari medan dosa. 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata gini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Menjauhlah dari dosa. Jangan merasa kuat lalu Anda datangin petantang-petenteng. Kita tahu banyak orang yang lepas dari drug addict. Coba-coba merasa dia udah kuat, dia mau nolong orang yang drug addict. Apa yang terjadi? Merasa kuat, lengah, jatuh. Kita harus mengerti bahwa kita ini masih di dalam daging. Kita punya kelemahan. Katakan kanan kirimu, jangan mencobai diri sendiri. Apa kuncinya? Anda harus jujur sama dirimu. Anda harus berkata gini, saya punya kelemahan. Saya juga bisa jatuh. Kalau Anda orang yang menikah dengan suami yang cuek, Mr. Kulkas, kurang perhatian, pelit, apalagi ya. Terus Anda bekerja di kantor yang teman priamu itu astaga. So sweet, perhatian, suka ngajak makan, bawain Anda hadiah dan oleh-oleh kalau dari luar kota, hangat. Anda tipe yang bahasa kasihnya tuh sentuhan, dan dia saban ketemu selalu pegang pundak. Are you okay? Kira-kira jatuh enggak? Anda harus jujur, saya punya kelemahan. Kita semua punya tangki kasih yang harus diisi. 5 bahasa kasih manusia. Yang pertama kata pujian. Ada orang yang bahasa kasihnya dia suka dipuji. Yang kedua hadiah, suka dikasih hadiah. Biarpun cuma cabai sekilo, gak apa-apa. Yang ketiga sentuhan, ya touch. Yang keempat itu quality time. Bahasa kasih saya quality time. Kalau suami saya mengkhususkan waktu hanya buat saya dan anak-anak saya, itu bahasa kasih. Yang kelima, act of service, melayani. Act of service itu gini,
Kalau Anda melayani pasanganmu, masakin masakan kesukaan dia, terus ada suami yang kalau istri biar pulang selarut malam apapun dijemput di kantornya, act of service bagi dia, itu cinta. Nah, kalau dalam pernikahan maupun hubungan, tangki kasih kita tidak terisi, kebutuhan kita tidak terjawab, dan kita temukan itu dari orang lain, inilah awal kejatuhan. Jangan lengah, jangan terbuai. Ini saya mau cepat aja karena waktu terbatas. Anda harus jujur apa kelemahan Anda dan menjauhlah dari situ. Jangan mencobai diri sendiri. Saya tahu kalau pacar lama saya yang saya sangat-sangat cinta di masa lalu, coba-coba kontak saya lagi, gimana kabar kamu? Itu hangat langsung hati saya ya. Itu saya respon misalnya gitu ya. Terus dia bilang kita ngopi yuk. Wah, Jojo gak doyan kopi, dia suka ngopi, nyambung. Terus saya ngopi gitu sama dia, tanpa sepengetahuan Jojo. Misalnya gitu, misalnya. Lalu besok-besok lagi dia WA lagi. How are you? Ada yang bisa aku bantu? Terus aku baru dimarahin Jojo misalnya. Terus aku curcol sama dia gitu. Dia bilang kita ngopi yuk, ngopi lagi. Saya tahu saya pasti jatuh. Pasti. Dan saya tahu Anda akan membenci saya. Karena saya jatuh. Kita harus jujur kepada kelemahan diri sendiri. Amen. Makanya kalau ada cowok deketin saya, WA saya, ngajak saya jalan, saya gak ladenin. Karena saya tahu itu pasti bikin saya jatuh. Gak ada seorang pun kuat. Amen. Nah, Galatia 5 ayat 1 bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus telah memerdekakan kita. Jangan mau diperhamba dosa lagi. Amen. Jadi budak dosa tuh gak enak. Karena itu, Anda perlu berdoa. Tuhan Yesus, kasih saya kekuatan untuk menolak apa yang sulit saya tolak. Jauhkan saya dari hal-hal yang membuat saya jatuh. Dari hal-hal yang sulit saya tolak. Karena sometimes hal-hal yang kita sulit tolak itu yang justru datang ke dalam hidup kita. Jangan buka celah. Jangan lengah. Bicara jangan lengah. Yang paling penting ini, jangan nganggur. Saat Daud yang harusnya pergi berperang dan tidak pergi berperang, apa yang terjadi dengan Daud dalam 2 Samuel 11? Dia jatuh dengan Batsheba. Dikatakan dalam 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang tuh. Biasanya maju berperang dia. Maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, saya cut cepet-cepet ya. Ayat 2 berkata, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Singkat cerita, dia tanya orang itu siapa, katanya Batsheba istrinya Uria. Udah tahu istri orang, dia gak peduli, gelap mata, dia panggil Batsheba dan tidur dengan dia. Lihat, jangan lengah. Waktu Anda nganggur, Anda lengah. Otak kita ini gak boleh nganggur. Kita harus punya kegiatan yang berguna. Daripada Anda jatuh bangun dalam dosa, dengerin nih yang suka jatuh bangun dalam dosa. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang berguna. Fokus secara cepat. Pertama, giat melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Anda aktif melayani, Anda punya kesibukan. Ayatnya di mana Bu Heni? 1 Korintus 15 ayat 58. Baca itu. Berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Anda aktif dalam melayani Tuhan, fokus Anda tuh ke pelayanan. Ya. Kemudian yang kedua, fokus mengembangkan diri, mempertajam potensi. Apa sih yang Anda mau bangun dalam hidupmu? Asah itu, belajar itu, baca buku tentang itu. Ngobrol sama orang-orang expert di bidang itu. Giat mengerjakan panggilan Tuhan di area yang Tuhan tempatkan. Kemudian
Ayatnya di mana? 2 Petrus 1 ayat 10. Anda baca sendiri di rumah. Kemudian, kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang menguatkan iman dan pergaulan yang sehat. Kalau Anda dikelilingi sama teman seiman yang sehat, paling enggak tuh ada yang ngingetin Anda kalau Anda mulai lengah gitu loh. Jangan nganggur. Nah, yang terakhir, awal kejatuhan itu adalah tidak menjaga hati. Hati ini sumber dari segala kejahatan kita kalau kita tidak jaga. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dosa itu tidak lahir satu hari. Dosa itu lahir dari benih di dalam hati. Waktu kita mulai tidak jaga hati dan pikiran kita. Markus 7 ayat 20. Yesus bilang gini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lihat, dosa itu lahirnya dari hati kita, dibuahi di situ. Orang tuh kalau jatuh, dia sudah pikirin sebelumnya. Dan dibiarin. Saya mau bahas contoh-contoh kejatuhan sekarang. Kejatuhan dalam perzinahan atau percabulan itu dimulai dari benih dalam hati. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang, perhatikan. Perempuan serta menginginkannya, kata kedua. Yang pertama, memandang dari mata. Lalu menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Laki-laki kelemahannya di mata, perempuan juga. Kalau laki-laki itu perempuan, kalau perempuan itu shopping, ya, lemah banget di mata, ya. Nah, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Bu Heni, masa ngelihat perempuan cakep gak boleh? Namanya orang punya mata, gak buta. Yesus bilang gini, memandang dan menginginkan. I guess like this. First look is fine. Second look is dangerous. Pandangan pertama aman. Tapi kalau sampai Anda noleh lagi, sekali lagi, itu mulai benih di situ. Saya nggak masalah kalau Jojo memandang seseorang satu kali. Tapi waktu dia mulai putar kepalanya, saya masalah. Namanya laki-laki, masa Pak Jojo nggak bisa gitu? Bisa dong. Mungkin gini, kadang-kadang kita pertama kali lihat tuh kayaknya nggak fokus, bener nggak? Tapi pandangan nggak fokus aja kok mempesona. Berarti kan kita pengen lihat lagi. Hah, gitu kan? Bener gak kira-kira gitu? Nah, memandang is fine. Tapi ketika mulai timbul keinginan, ini bahaya. Yang bahaya gini, Anda mulai mereka-reka, kapan istri gue pergi ya? Kapan pasangan gue dipanggil Tuhan ya? Gawat kan? Ini cocok buat ganti nih gitu. Nah ini bahaya. Mendoakan pasangan cepat dipanggil Tuhan. Soalnya dalam kekristenan gak boleh bercerai Bu Heni. First look is fine. Second look is dangerous. Saya makanya bilang, hati-hati ya. Hati-hati. Sin will fight its way. Dosa itu akan berjuang untuk menjatuhkan Anda. Iblis akan selalu mencari celah untuk menjatuhkan Anda. 1 Petrus 5 ayat 8, baca sama-sama. Bacanya kencang-kencang bilang gini, sadarlah, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang
yang dapat ditelannya. Look, Anda lengah, iblis gak lengah. Anda harus selalu alert, sadar, dan berjaga-jaga. Gue bisa jatuh. Karena iblis selalu akan cari celah untuk menjatuhkan Anda. Mari saya kasih contoh sehari-hari. Jalan masuk dosa itu dari mana? Yang pertama, jemaat minta didoakan. Atau teman minta didoakan. Awalnya mendoakan, habis itu pelukan. Ini bahaya. Kemudian, konseling pribadi. Teman curcol. Jemaat curcol. Pengerja curcol. Awalnya yang diusap air matanya. Habis itu yang diusap semuanya. Karena itu saya bilang sama pengerja. Tolong konseling itu pria dengan pria, wanita dengan wanita. Karena jangan sampai dia merasa kasihan. Udah mulai deh. Ku hapus air matamu. Gitu kan. Ku hapus. Masalahnya gini. Zaman sekarang pria juga jatuh dengan pria. Wanita juga jatuh dengan wanita. Jadi saran saya, curcol-curcol itu jangan di ruangan tertutup. Jangan. Kalau sampai ada yang mau konseling sama Pak Jojo, saya kasih tahu ya. Anda harus daftar dengan konselor. Jadwal konseling. Kami punya konselor-konselor yang diurapi Tuhan. Yang memang di training, memang kuliahnya di situ, ahli di bidangnya yang bisa menangani masalah Anda. Kalau mau konseling sama Ibu Heni gimana? Kalau siap dimarahin sih boleh aja. Soalnya saya gak sabar loh kalau nungguin orang cerita. Waktu saya masih kecil Bu Heni ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Saya tuh orang ngomong 15 menit, saya langsung tahu masalahnya apa. Saya langsung bilang, oke, saya tahu saya harus kasih. Anda gak akan suka deh konseling sama saya jamin. Karena saya gak tahan. Saya tuh bisa lost kalau dengar orang ngomong lama atau enggak. Dia cerita gitu ya 30 menit, gue udah kayak, tadi ngomong apa sorry? Gitu, hilang langsung saya. Karena pikiran saya banyak sekali, jadi saya gak bisa dengerin orang ngomong panjang. Kalau sama saya tuh harus plek, kelar gitu. Setengah jam, beres gitu. Tapi habis ini jangan langsung ngantri konseling sama saya ya. Yuk, jaga yuk, gak ada seorang pun kuat. Nah, celah apa lagi yang bahaya nih? Kerja bareng, pelayanan bareng. Tresno jalaran, soko kulino. Jatuh hati karena sering ketemu. Makanya suami istri harus sevisi dan melayani sama-sama. Istri jangan ditinggal di rumah, suami pelayanan sendirian. Jangan deh. Aduh, yang jatuh tuh yang aneh-aneh saya lihat. Makanya, kalau rekan sekerja nih dengerin yang bisnis bareng. Joint venture sama business woman. Pergi keluar kota, alasan meeting. Istri gak diajak. Saya kasih tahu yang kayak gini-gini nih awal kejatuhan. Kerja sama bisnis boleh. Tapi keluar kota sama-sama tuh gak boleh. Di Jakarta pelayanan. Di luar kota selingkuhan. Beda. Jangan dong. Istri-istri jangan mau ditinggal. Ikut. Aduh Bu Heni, jangan begitu. Saya gak setuju sama nasihat ibu. Karena istri saya kalau ikut, dia shopping melulu. Ada yang gitu ke saya. Saya gak mau ajak istri saya. Saya kerja, dia malah belanja. Habislah duit saya katanya gitu. Ya istri-istri juga tahu diri lah. Dandan yang cantik. Biarpun kamu gak ngerti, duduk di sebelah suamimu. Dan jangan ngomong apa-apa. Karena begitu Anda mulai bicara, ketahuanlah Anda gak ngerti apa-apa. Udah dandan yang cantik, duduk manis, ngurusin suamimu mau minum apa, mau makan apa. Ya kan, kalau dia mulai emosi, gosok-gosok punggungnya gitu kan. Dijaga tuh. Pernikahan Kristen zaman sekarang cerai melulu. Selingkuh melulu. Ayo dong, saya aja gak kuat, masa Anda kuat? Betul gak? Makanya meskipun saya sedih ninggalin anak saya, kalau nurutin hati istri-istri, mama-mama, kita lebih sayang anak, benar gak? You know I know lah ya kan. Tapi karena saya gak mau suami saya jatuh, saya ikut dia pelayanan. Karena gini, jemaat tuh aduh, bisa ketok pintu kamar nganter
nasi, ketok pintu kamar nganter kue. No. Yang jemput di airport aja udah bisa bawa ke rumahnya, itu bahaya. Kita gak kuat. Nobody is strong. Kejatuhan dalam keuangan. Kejatuhan dalam keuangan itu sekali lagi dari benih di hati. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, kalau Anda gak mau jatuh dalam keuangan, Anda gak boleh cinta uang. Anda harus ngerti kata cukup. Kalau Anda gak ngerti kata cukup, Anda akan jadi hamba uang, jadi budaknya uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Masalahnya gini, kenapa orang jadi cinta uang? Soalnya dia lihat apapun mau. Meletakkan standar hidup setinggi langit. Semua yang orang punya dia mau punya. Harus branded. Saya heran. Kenapa kita menginginkan hal yang begitu rumit. Yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh gitu loh. Saya bercanda sama tim Ichi Worship yang ikut saya pelayanan. Saya bilang gini. Gue gak punya Louis Vuitton, gue gak punya Chanel, tapi gue punya rumah. Buat apa? Saya tanya rata-rata masih ngontrak. Tapi naik business class, naik first class. Punya yang S class. Tapi masih ngontrak, buat apa? Mending tuh punya duit beli rumah. Itu kebutuhan. Kita gak ada, anak-anak kita punya tempat tinggal, atap di atas kepala, amin. Biarpun kecil rumah sendiri, jangan numpang rumah orang. Numpang kok di rumah mertua, nyicil. Tahu nggak? Saya selalu ngedidik anak-anak saya. Harus nyicil rumah. Anak saya yang saya sekolahin, udah 2 nyicil rumah tuh saya bangga setengah mati. Kenapa? Kalau Anda tuh belajar nyicil rumah dari muda, Anda mendisiplin diri Anda untuk sesuatu yang penting. Kemudian Anda jadi punya tabungan buat hari depan. Aset itu bisa dijual. Kalau sampai kefefet. Dan ketika Anda lihat sisa dari gaji Anda setelah KPR dan perpuluhan dan sebagainya. Anda jadi lebih bijak mengatur keuangan. Orang manusia itu lihat duit banyak tuh gak bisa. Duit gue banyak nih mau dipakai apa ya. Akhirnya sia-sia yang boten dibeli gitu. Ayo belajar mencukupkan diri. Kalau enggak Anda akan jadi budak uang. Yesus ngajarin kita jangan serakah. Manusia nih jangan serakah. Makanya jadi pendeta juga gak boleh serakah. Saya belajar. Jangan serakah ini. Jangan serakah. Kejatuhan dalam kejahatan. Itu benihnya dari mana? Dari menyimpan akar pahit. Orang bisa jadi jahat. Itu karena akar pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Saya mau tutup dengan ini. Dari iri hati, Anda akan jadi orang yang jahat sekali. Ingat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4. Karena Kain iri dengan Habel adiknya. Karena persembahan Habel lebih dikenan Tuhan. Dikatakan dalam ayat kelima, Kejadian 4 ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, perhatikan yang Tuhan ngomong. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Awal kejatuhan, dosa itu sangat menggoda, tapi kita harus berkuasa atasnya. Amen. Kita harus kendalikan hati kita. Kita harus buang segala pikiran jorok, segala pikiran yang tidak baik, segala pikiran jahat kita harus buang. Dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi apa yang terjadi? Kain tidak mau dengarkan Tuhan. Ayat ke-8, Kain bawa adiknya ke padang
Dan di padang itulah dia memukul Habel dan membunuh dia. Awal dari kejahatan. Kita jatuh dalam berbagai kejahatan. Tadi saya bilang cinta uang. Yang kedua karena kemarahan, akar pahit. Yang ketiga karena iri hati. Yuk jangan iri sama orang. Orang tuh kalau udah iri hati, bisa jahat sekali sama orang. Bisa mencelakakan orang, bisa merekayasa berita-berita yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Yuk jangan iri yuk. Saya kemarin sempat ngomong sama salah satu tim di ICI. Saya kok merasa bahaya sekali untuk saya memperlihatkan kasih sayang saya dan perhatian saya kepada salah satu leader di ICI. Bahaya. Kenapa? Salah bicara, orang itu bisa dibenci semuanya. Beberapa kali orang-orang yang saya bercandain jadi bahan guyonan. Wah ini anak kesayangan Ciheni. Wah ini difavoritin sama Bu Heni. Sampai ada yang datengin saya dan bilang gini, please jangan sebut nama saya. Karena gara-gara nama saya disebut, orang-orang jadi iri hati sama saya. Saya jadi serba salah. Tapi saya mau bilang ini, yang salah bukan saya, yang salah bukan orang itu. Yang salah karena Anda tidak jaga hati Anda. Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa yang dia mau beri kasih karunia. Tuhan mau pakai siapa yang dia mau pakai. Itu urusan Tuhan. Tapi kita tidak boleh iri lihat pemakaian Tuhan dalam hidup orang lain. Amen. Yuk, awal kejatuhan adalah merasa kuat. Awal kejatuhan adalah lengah. Jangan nganggur. Jangan sampai Anda nganggur pikiranmu kemana-mana. Jangan sampai fokusmu salah. Jangan lengah, jangan sampai Anda mendekati medan dosa yang Anda tahu itu kelemahanmu dan Anda bisa jatuh. Yang terakhir, awal kejatuhan itu tidak menjaga hati. Yuk, jaga hati yuk. Karena dari hati ini loh timbul segala pikiran jahat. Iri hati, percabulan, perzinahan, semua dari hati. Dari mata turun ke hati. First look is okay, second look is dangerous. Jaga matamu, amen. Jangan perhatikan, kalau buka Instagram, lihat cewek cakep biasa aja. Katakan kanan kiri, biasa aja. Jangan gini loh, yang bahaya tuh gini loh. Di zoom. Dari atas sampai bawah, nah ini udah bahaya. Ini yang bikin Anda jatuh. Ingat Yesus bilang, barang siapa memandang dan menginginkan dalam hati, sudah berzinah di dalam hatinya. Istri-istri, dengar. Bukan cuma suamimu, kamu juga harus jaga hati dan matamu. Amen. Jangan beri kesempatan buat pacar lama ngajak kamu pergi. Jangan ngechat sama pacar lama. Jangan kegeeran kalau di message di DM sama orang di Instagram tuh langsung kayak gitu. Dibales-bales, apa kabar? Terus dibilang kamu cantik, thank you, love. Ngapain? Gak kenal kok. Saya aja, kalau sama pengerja dikasih love. Yang saya balas love sama peluk-peluk tuh yang perempuan. Sekarang saya kasih tahu, gak pantas kirim tanda cium-cium peluk-peluk ke lawan jenis. Kecuali itu kakakmu, adikmu, mamamu, adikmu. Amin. Anakmu, suamimu, istrimu. Kita doa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat roh-Mu yang mengajar kami. Supaya kami jangan jatuh. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami dari semua hal-hal yang membuat kami jatuh. Hal-hal yang sulit kami tolak. Tolong kami untuk jaga hati, jaga pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Kami minta roh-Mu yang terus senantiasa menasihati kami. Dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan.